Cerita diawali dari Conan dan teman-temannya, yaitu Ayumi, Genta, dan Mitsuhiko yang sedang bermain dan bersenang-senang di pinggir sungai sambil menangkap ikan. Di sela-sela istirahat mereka, Ayumi melihat sebuah perahu remote control yang sedang berjalan. Namun ada yang aneh di mana perahu itu membawa sebuah balon di atasnya. Saat sedang asik melihat remote control tersebut, tiba-tiba balon yang berada di atasnya pecah seperti ada yang menembak. Sontak mereka yang melihat hal itu pun kaget. Conan yang terkejut segera mengambil teropongnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia melihat dari arah seberang sungai, di atas gedung tua ada seseorang yang menggunakan senjata sniper, yang dipastikan dari arah situlah asal tembakan tersebut. Namun belum diketahui siapa komplotan pria tersebut. Saat mereka semua mau meninggalkan tempat itu, ternyata salah satu dari mereka menyadari keberadaan Conan dan teman-temannya dari pantulan cahaya teropong yang Conan pakai. Conan dan teman-temannya bergegas untuk mendatangi gedung tua tersebut, di mana komplotan para pria itu sudah tidak ada di sana. Conan mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana. Dia menduga komplotan tersebut sedang melakukan uji coba, dan pria yang melakukan penembakan itu terlihat terpaksa melakukan hal itu. Terbukti sehabis penembakan, Conan melihat senjata yang dia pakai langsung diambil oleh pria yang mengawasinya dari belakang. Conan menyuruh teman-temannya untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Saat semua sibuk mencari, Conan menemukan sebuah kalkulator dengan sebuah ketikan angka di dalamnya. Dia menduga itu adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh sang penembak, di mana Conan pun sadar kalau pria tersebut tahu ia dilihat olehnya dari jauh menggunakan teropong. Conan berinisiatif untuk melaporkan hal itu ke Inspektur Megure, dan tidak berselang lama Inspektur Megure pun datang ke lokasi. Conan pun menjelaskan apa yang dia lihat. Mereka pun memberikan petunjuk kalkulator tersebut. Namun Inspektur Megure tidak bisa melakukan penyidikan karena ternyata hari itu adalah hari libur, di mana seluruh rakyat Jepang sedang libur 7 hari. Akhirnya Inspektur Megure membawa petunjuk itu untuk diselidiki di kantor polisi. Mereka pun akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Namun Conan yang masih penasaran dengan petunjuk itu pun terus memikirkannya. Detektif Mori yang melihatnya menganjurkan tidak perlu dipikirkan karena itu hanyalah sebuah kalkulator biasa yang dibuang di tempat itu. Namun Conan tetap tidak percaya begitu saja. Ran yang di sampingnya pun memberikan pendapat. Mungkin angka 162 itu adalah sebuah kode daerah dan sungai dianggap sebagai jalan raya. Conan yang mendengar hal itu pun langsung membuka peta Jepang dan mencari kode area sebuah tempat. Dan ternyata benar. Conan menemukan kode 162 adalah nama sebuah daerah di Jepang yang bernama Saitama. Melihat hal itu, Ran dan Conan langsung mengajak detektif Mori untuk pergi ke daerah Saitama dan melihat jalan yang menyerupai seperti sungai tersebut, yang dimana Conan mencurigai akan ada penembakan di daerah Saitama itu. Namun saat sampai di sana, view daerah Saitama tidak ada yang menyerupai sungai tersebut. Detektif Mori yang mendengarnya pun semakin percaya kalau itu hanyalah kalkulator yang dibuang oleh orang, bukan petunjuk yang diberikan. Dengan berat hati, Conan dan teman-temannya pun akhirnya pulang. Namun saat di perjalanan, Conan tidak sengaja melihat gedung tinggi yang kosong di pinggir jalan. Sontak, Conan langsung meminta detektif Mori berhenti dan bergegas berlari menuju rooftop gedung tersebut. Dan benar saja, terlihat jalan daerah Saitama yang membentuk seperti alur sungai tersebut. Menyadari hal itu, Conan meminta detektif Mori untuk menghubungi Inspektur Megure agar memeriksa tempat tersebut. Namun saat detektif Mori menelpon Inspektur Megure, ternyata ia juga berniat untuk menghubunginya dan menyuruh datang ke kantor karena petunjuk dari kalkulator itu sudah mendapatkan hasil penyidikan. Sesampainya di kantor Inspektur Megure, ia menjelaskan bahwa ada staf polisi yang menghilang dengan pacarnya sudah 1 minggu ini. Ia bernama Brigadir Yamabe. Dia juga penembak jitu di kepolisian, di mana sidik jarinya ada pada kalkulator yang ditemukan Conan tersebut. Polisi mengira pacarnya diculik oleh seseorang dan dijadikan sandera, di mana Brigadir Yamabe harus menukarnya dengan menembak seseorang. Namun, kepolisian belum mengetahui tempat dan waktu penembakan akan dilakukan. Conan dan teman-temannya pun mengajak Inspektur Megure ke tempat gedung tua yang mereka temukan di daerah Saitama waktu itu. Inspektur Megure yang melihatnya dan mendengar penjelasan dari Conan pun meyakini bahwa tempat itu akan menjadi TKP, meski mereka belum tahu kapan hari dan jam yang akan dilakukan penembakan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing.
Namun, Conan masih memikirkan petunjuk yang diberikan oleh Brigadir Yamabe tersebut. Ternyata dia masih meragukan kalau kode 162 itu adalah kode daerah Saitama, dan sisa dari kode angka lainnya masih belum terpecahkan. Keesokan harinya tim polisi dan detektif Mori pun bersiaga di daerah tersebut, di mana polisi sudah bersiaga lengkap, bahkan sampai helikopter pun disiapkan untuk mengagalkan rencana penembakan tersebut. Polisi masih mengira bahwa penembakan akan dilakukan jam 12 siang. Namun sampai jam setengah 1 siang tidak ada tanda-tanda kedatangan para penjahat tersebut. Conan pun terlihat frustasi. Sambil memantau keadaan di luar, Conan yang sudah bingung mau berbuat apa tidak sengaja melihat Mitsuhiko mengetikkan kode tersebut di kalkulator. Conan yang melihat posisi kalkulator secara terbalik itu menemukan petunjuk baru. Ternyata, angka di kalkulator itu akan menjadi tulisan 291 Heisei jika terlihat terbalik. Dengan berpura-pura lugu, Conan menunjukkan hal tersebut ke detektif Mori dan Inspektur Megure, di mana Heisei adalah nama kereta cepat di Jepang dan 291 artinya menjadi jam 1 bulan Februari tanggal 9. Conan pun segera menyuruh Inspektur Megure untuk menuju ke sana menggunakan helikopter, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Di sisi lain terlihat Brigadir Yamabe yang sudah bersiap untuk melakukan eksekusi, di mana terlihat juga pacarnya yang disandra. Brigadir Yamabe pun mau tidak mau harus melakukan eksekusi tersebut demi menyelamatkan pacarnya. Dalam perjalanan mencari lokasi Brigadir Yamabe, Inspektur Megure dikejutkan di mana Conan menyelinap masuk ke helikopter tanpa disadari. Inspektur Megure yang kaget pun mau tidak mau membiarkan Conan ikut karena tidak ada waktu lagi. Conan pun dipakaikan helm dengannya demi keselamatan dan menyuruhnya untuk tetap duduk. Terlihat Brigadir Yamabe yang sudah didesak oleh 3 orang penjahat itu untuk melakukan eksekusi, karena kereta Heisei pun sudah terlihat. Dengan berat hati Brigadir Yamabe pun membidik dari atas gedung. Beruntung, Conan melihat mereka di sana. Helikopter pun segera bergegas mendekati mereka. Para penjahat yang panik pun langsung menembaki helikopter tersebut. Brigadir Yamabe yang melihat mereka lengah dan memiliki peluang akhirnya bisa melumpuhkan salah satu penjahat tersebut. Saat Brigadir Yamabe berhadapan dengan penjahat yang lainnya, tiba-tiba Conan melepaskan helmnya dari atas helikopter dan menendangnya ke arah penjahat tersebut, menggunakan sepatu khusus pemberian Profesor Agasa dan jebret! Helm tersebut langsung menghujam ke kepala penjahat itu. Sontak segera Brigadir Yamabe berlari ke arah penjahat yang menyandra pacarnya dan melumpuhkannya. Dan akhirnya para penjahat itu berhasil dilumpuhkan dan rencana pembunuhan penembakan pun berhasil digagalkan. Namun malangnya Conan, karena dia masih kecil, kejadian itu dianggap kebetulan oleh Inspektur Megure. Nasib Conan. Tidak sampai di situ, setelah detektif Mori dan teman-temannya sampai di gedung itu pun Conan malah dimarahi habis-habisan karena kabur dan menyelinap ke helikopter. Sabar ya Nan. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah mau menonton alur cerita detektif Conan di channel Film Bin Story teman-teman. Ingat, apapun kejahatannya pasti tidak akan sempurna dan kebenaran selalu menang. Saksikan episode detektif Conan lainnya hanya di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komentar di bawah ini ya. Bang Am pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.